Yo halo, kali ini ada sebuah handphone yang tercatat punya penjualan paling laris di dunia sampai saat ini. Atau bisa dibilang terlaris sepanjang masa. Gokil banget kan? Oke lah, nggak usah lama-lama, mending langsung aja di unboxing. Tinggal buka plastik sih. Nah, jadi ini adalah Nokia 1100. Handphone yang rilis pertama kali sekitar 21 tahun lalu. Udah lumayan sepuh kan? Dan ini saya beli dengan kondisi bekas lewat shopping. Harganya itu 200 ribuan. Dengan kelengkapan dapat unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada baterainya BL5C dengan kapasitas 1020 mAh. Ini baterai sejuta umat handphone Nokia. Dan dapat casannya nih dengan model colokan bulat yang gede. Ini bukan casan bawaannya ya, mereknya Jazz. Dan untuk outputnya 5 volt 0,75 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja yang didapat dari Nokia 1100 yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Waduh, dari tampilan luarnya aja udah kerasa kayak fosil nih. Warna putihnya udah menguning dan kotor-kotor gitu ya. Untuk unit yang saya beli ini warnanya biru, selain itu handphone ini juga punya warna hitam, putih, orange, dan masih banyak lagi lah yang lainnya. Kalau dilihat untuk desain handphone ini pakai model candy bar, sebenarnya nggak yang aneh-aneh banget. Cuma memang kelihatan kayak ada lengkungan gitu di sisi bodinya. Dan ada yang bilang juga kalau dari bentuknya ini kayak pocong. Makanya ada yang nyebut handphone ini Nokia pocong. Ya nggak sih? Tapi handphone ini dipegangnya masih nyaman kok. Terus walaupun bahannya plastik, ini masih kerasa cukup kokoh lah. Ya karakter handphone-handphone Nokia jadul kayak gini biasanya tahan banting. Di bagian depannya ini ada layar monokrom, atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece, kalau bawahnya ada keypad alphanumerik. Di bagian sisi kanannya ada lubang buat gantungan atau strap. Untuk di sisi bawahnya ada lubang mikrofon, headset, dan buat ngecas. Di sisi kirinya ada lubang speaker dan lubang gantungan lagi ya. Banyak banget deh lubangnya. Kalau di sisi atasnya ini cuma ada lampu senter. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada tulisan Nokia dan untuk buka back covernya. Oke, coba dibuka. Di dalam sini cuma ada slot untuk mini SIM dan ada keterangan Nokia tipe RH-18 dengan model 1100. Wah, ini emang kelihatan bener-bener kotor gitu ya. Kalau emang handphone ini belum pernah dibongkar atau diservis, wah kuat banget nih. Soalnya dari keterangan penjualnya handphone ini tuh normal, tapi ada sih kekurangannya yang nanti bakal saya jelasin. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Weh, apaan nih? Oh, Rudiku sayang. Kayaknya bucin banget nih pemilik sebelumnya. Ada wae. Dan inilah tampilan awal dari Nokia 1100. Untuk layarnya ini belum berwarna ya, tapi lampunya itu putih, bukan yang hijau gitu. Terus menunya itu ada animasi jadi bergerak gitulah. Nah, di bagian depannya ini agak kosong, cuma ada indikator baterai dan ini harusnya indikator sinyal. Nah, yang tadi saya bilang kurangnya itu, handphone ini ada masalah di IMEI atau jaringannya mungkin. Ini muncul registrasi gagal ya, dan memang saya pilih yang varian sinyal XL. Kata penjualnya sih cuma bisa pakai kartu SIM XL. Setelah saya coba, emang bener pakai XL malah keluar tuh sinyalnya. Aneh juga ya bisa pilih-pilih gitu. Lanjut, handphone ini sebenarnya kayak handphone yang bener-bener basic banget gitu. Fungsi paling utamanya ya buat telepon atau SMS. By the way, SMS-nya ini bisa ngirim semacam gambar atau clip art gitu ya. Jadi inget dulu pernah tukeran gambar gitu sama teman. Soalnya ada yang unik, lucu, atau yang Nah, untuk keypadnya ini cukup empuk, dan walaupun desainnya nyatu, tapi nonjol-nonjol, jadi masih enak lah buat ngetik tanpa ngeliat. Tapi untuk tombolnya ini memang nggak seumum fitur phone yang lebih muda gitu. Karena untuk tombol navigasinya ini cuma ada atas dan bawah. Itu letaknya juga ada di kanan. Yang di kiri ini tombol power dan kembali atau hapus. Sedangkan yang tengah ini tombol untuk pilih. Untuk fitur kontak biasalah buat nyimpen nomor. Terus ada register dan historinya juga. Dan untuk nada deringnya, handphone ini tuh suaranya masih monofonik. Terus untuk ringtone-nya ini juga bikin nostalgia ya.
Untuk bawaannya ini kan dikasih 36 ringtone. Nah, di sini ada yang kosong. Ini bisa ditambah dengan bikin sendiri pakai yang namanya composer. Bisa eksperimen gitulah, bikin ringtone yang kita mau. Setelah itu ada fitur profil. Waduh, Karawaci baru apaan nih? Terus handphone ini juga bisa buat jadi alarm atau pengingat. Lumayan. Dan ada permainan atau gamenya juga nih. Di sini dikasih 2 game, yaitu Snake 2, biasalah game ular andalan di handphone-handphone Nokia. Terus ada game Space Impact Plus. Dulu saya pernah mainin beberapa seri game Space Impact, tapi buat yang ini kayaknya baru pertama deh. Dan agak lain ya, soalnya pesawatnya ada di bawah kayak gini, cuma bisa loncat dan kiri kanan. Tapi masih bisa nembak ke depan dan ke atas. Cuma kok susah ya? Untuk fitur ekstra lainnya, ada kalkulator, yang masih agak ribet gitu ya. Ada stopwatch, penghitung waktu mundur, ada screensaver-nya juga. Jadi walaupun layarnya belum berwarna, ini masih bisa pakai screensaver yang gambarnya bergerak-gerak gitu. Atau cukup penunjuk waktu juga bisa. Dan ini walaupun lampu layarnya mati, tetap kelihatan kayak nyala ya. Berasa fitur always on display ini. Terus handphone ini juga punya lampu senter. Tapi ini kok nggak begitu terang ya? Apa udah faktor usia kali? Waduh. Ya wajar aja sih, handphone ini tuh pertama kali rilis sekitar tahun 2003, berarti 21 tahun lalu. Tapi untuk produksinya itu berlangsung hingga tahun 2006. Dan saya cek handphone ini pakai versi sistem 6.64, dimana itu tahun pembuatannya di 2005. Nokia 1100 ini memang tercatat menjadi handphone paling laris di dunia sampai saat ini. Dari info yang saya dapat, handphone ini berhasil terjual sekitar 250 juta unit saat handphonenya masih diproduksi. Gokil ya! Padahal pas tahun-tahun itu sebenarnya udah muncul handphone yang lebih canggih dari Nokia 1100 ini. Tapi kayaknya handphone ini yang jadi primadonanya. Sebenarnya handphone itu memang menyasar untuk negara-negara berkembang, dan ternyata sukses juga. Mungkin karena harganya yang cukup terjangkau dibanding handphone lain saat itu, sekitar 100 US dollar kalau saya cek. Nah, kalau di Indonesia, saya kurang tahu tuh waktu pertama ada itu berapa harganya. Yang tahu boleh komentar ya. Jadi di balik kesederhanaan dari Nokia 1100, ternyata handphone ini banyak peminatnya. Karena memang terjangkau waktu itu, dan kebutuhan handphone saat itu ya paling buat komunikasi lewat SMS atau telepon. Ditambah handphone ini juga mudah digunakannya, nggak seribet handphone-handphone canggih pada waktu itu. Kalau sekarang kan makin canggih makin dipermudah juga ya. Oke, jadi itulah handphone terlaris sepanjang masa atau sampai saat ini, yaitu Nokia 1100. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.